Ya, sekarang kita ada di itu tuh, Sampokong, Semarang. Kita pengen lihat tempat Laksamana Cheng Ho. Dulu masuk ke sini ya. Oke. Dapat tiket nih. Kita lihat tiket masuknya berapa itu. Tiket umum, tiket terusan 25.000 ya. Bentar. Bun. 25.000. 25.000 kan? Ya, ini yang masih ada 100.000 sama yang Oke. Jadi kita masuk dulu ya. Nanti kita lanjut. ambil yang terusan. Berapa itu? Harga per orangnya 45.000 kalau hari libur. Dewasa. Saat yang dewasa. Yang anak-anak berapa? Anak-anak 35 Untuk umur? sampai 10 tahun. Ya, lanjut. Sejarah apa? Sejarah Laksamana Cheng Ho. Siapa itu Laksamana Cheng Ho? Itu bukan. Itu salah satu ini sebetulnya jenderalnya armada angkatan laut Cina ya. Tiongkok dinasti Ming kalau nggak salah itu dulu. Dia bukan pedagang. Bukan saudagar. Dinasti Ming ya. Tuh ada patungnya. Nah, itu dia. Gelar apa coba? Enggak tahu. Itu bakul. Hah? Itu bakul gelar apa? Astagfirullah. Please deh. Nggak tahu, pokoknya itu Jadi bobot. Ini ada fotonya. Ada itu barongsai. Banyak warung-warung jajanan. ini karena lagi ada festival di sini, makanya jadi banyak. Festival apa? Ya, makanya jadi lagi akhir tahun, festival akhir tahun gitu. Iya gitu. Nah, ini baca dari tanggal sampai 31 atau sampai tanggal 1 Januari. Nah itu patung siapa? Ini suasana nih. Laksamana Cheng Ho. Nah ini kita lihat ya, bentar ya. Nah ini, waduh. Ini kuilnya seperti ini. Ini berarti usianya udah lumayan lama ya. Lumayan lama. Nah itu adalah Laksamana Cheng Ho patungnya. Besar sekali. Kita lihat ini sama waktu itu Gubernur Jawa Tengahnya Pak Bibit Waluyo. Saya bacain ya autobiografinya yang namanya Laksamana Agung Zheng He atau Cheng Ho, yang dilahirkan tahun 1371 dan meninggal dunia atau wafat tahun 1435. Nah, dia dikasih gelar juga Duta Perdamaian. Laksamana Agung Zheng He itu lahir di Gunyang, Yunan, Tiongkok pada tahun 1371 di masa Kekaisaran Yongli, dinasti Ming. Nah, itu. Ini
zaman kekaisarannya Yongle ini emang armada laut dinasti Ming luar biasa ya seperti itu. Dan dalam sebuah sequel film tentang dinasti Ming itu, saya duganya pada saat itu yang berbicara adalah ini Zheng He atau Cheng Ho. Di hadapan kaisarnya dia berbicara, saya mencintai laut dan saya tidak akan kembali sebelum seluruh lautan yang ada di dunia ini saya jelajahi. Nah itu kurang lebih seperti itu dalam sebuah sequel film tentang dinasti Ming. Nah pada saat itu Kaisar Yongle akhirnya menetapkan bahwa satu-satunya panglima perang atau laksamana dengan gelar agung, laksamana agung adalah Zheng He, dan dia mempunyai misi untuk memperkenalkan dinasti Ming ke seluruh dunia. Nah itu termasuk diantaranya yang pada akhirnya takdir memberikan kesempatan Zheng He atau Cheng Ho ya, laksamana Cheng Ho, laksamana agung Cheng Ho datang ke Indonesia dan ke Pulau Jawa ini dan akhirnya menepi di Semarang. Nah itu, nah karena apa namanya ya, laksamana Cheng Ho ini selalu berkeliling dunia ya, sehingga banyak menemukan budaya-budaya dan agama yang berbeda yang membuat dia kagum gitu, yang pada akhirnya konon menurut cerita ya, laksamana Cheng Ho ini atau Zheng He akhirnya karena banyak bertemu berbagai kultur, budaya, bahasa, bahkan agama di seluruh dunia, dengan misi utamanya dari Kaisar Yongle waktu itu adalah memperkenalkan dinasti Ming ke seluruh dunia. Nah, akhirnya laksamana Cheng Ho ini konon kabarnya, ini saya juga belum tahu nih, mungkin referensi sejarah saya kurang ya, memutuskan untuk memasuk atau memeluk agama Islam ketika juga mendarat di Semarang ini. Nah ini sejarahnya mendarat ini banyak versi ya, termasuk yang diantara di catatan dalam monumen ini ya. Nah ini pada saat kekaisaran Yongle ini dinasti Ming, Cheng Ho ini memimpin armada menghibah mengunjungi negara-negara di seberang lautan sebagai duta perdamaian. Nah itu tadi yang sempat saya sampaikan ya. Di tahun 1405 pelayaran menghibah pertama, Cheng Ho ini memimpin 62 kapal megah. Waduh berisik banget ya, ampun. Berisik banget ya. Nah, memimpin 62 kapal megah berangkat dari Suzhou, Pelabuhan Ujiagem, mengunjungi Champa, Sumatera, Palembang, Jawa, Sri Lanka, dan India Barat. Nah selama perjalanannya dalam 7 kali pelayaran besar, beliau telah berhasil mengunjungi pula Selat Hormuz. Selat Hormuz itu lumayan ya, jauh ya. Teluk Persia, Aden, Afrika, Mogadishu, Kurawa atau Somalia, dan Malindi, Kenya sekarang. Nah, catatan sejarawan dari Angkatan Laut Inggris ya, yang namanya Gavin Menzies, sejumlah kapal dari armadanya ini di bawah pimpinan Jenderal Hong Bao. Nah, ini anak buahnya laksamana Cheng Ho ya, telah mencapai benua Amerika pada tahun 1421. Artinya armada yang dipimpin oleh laksamana agung Cheng Ho itu yang kemudian mungkin ya ada deputinya mungkin ya, wakil laksamana yang namanya Hong Bao. Nah ini telah mencapai benua Amerika pada tahun 1421. Cheng Ho sendiri kemudian dikabarkan meninggal dunia atau wafat pada tahun 1435 di tengah perjalanan pulang dari India Selatan. Iya betul, India Barat ya, Kalkut tuh. Jenazah beliau diperkirakan dihanyutkan di tengah laut. Nah, ini ada beberapa versi karena memang kecintaan beliau sama laut ya, kelautan. Tapi ada pula yang meyakini bahwa beliau memang dikebumikan di Semarang, di kota ini, atau mungkin juga di kuil ini. Nah ini wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas ini adalah laksamana agung dari kekaisaran Tiongkok dinasti Ming ya. Namanya laksamana Zheng He atau laksamana Cheng Ho. Nah itu, jadi Cheng Ho ini memang dikenal sebagai seorang panglima atau laksamana yang luar biasa ya. Dia adalah laksamana
laut sesungguhnya yang dikenal dan mencatatkan sejarahnya dalam dalam sejarah samudra kok sejarah samudra, sejarah armada laut di seluruh dunia. Koreksi kalau misalnya saya salah, tapi di sejumlah armada laut negara-negara saat ini ya di seluruh dunia, jadi armada perang laut, ya armada laut ya angkatan laut di seluruh dunia sekarang ini sudah mencatatkan Cheng Ho atau Zheng He sebagai salah satu jenderal besar atau laksamana besar gitu ya, laksamana agung lah, yang mampu menaklukkan lautan pasca kejayaan mungkin ya, pasca Christophorus, atau mungkin pada saat Christopher Columbus juga menaklukkan ke lautan. Nah, boleh jadi mungkin saya nggak tahu lah, karena saya minim referensi. Beliau ini adalah orang Asia pertama mungkin ya yang mampu menaklukkan samudra gitu, dari barat dan ke timur, yang pada akhirnya nasib memastikan kabarnya ini sekali lagi ya, silakan nanti ahli sejarah yang pada akhirnya takdir memastikan Cheng Ho mendarat di Semarang, dan sebagai bentuk penghormatan pada Laksamana Agung Cheng Ho ya ini didirikanlah kuil. Nah, ini ciri khas ya, ini murni, ini masih zaman dulu dengan gerbang utama gapuranya seperti ini, ciri khas dinasti Ming. Dan ini kuil apa? Ini kuil iya sok aja. Ini ya seperti ini kurang lebih. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap ya mungkin kalau misalnya dibilang jasa besar ya, Laksamana Agung Cheng Ho ini atau Zheng He. Memang ya namanya tercatat dalam sejarah armada laut terkuat begitu di dunia, satu di antara sekian banyak pelaut, atau ya kebanyakan pelaut memang pedagang sih, tapi ini Cheng Ho ini atau Zheng He ini adalah salah satu dari sekian banyak jenderal-jenderal yang menaklukkan lautan ya. Artinya pada zaman dinasti Ming ini tidak ada lagi selain beliau. Gitu. Nah, yang saya suka dari tempat ini, vibes-nya itu betul-betul sejarah banget ya. Saya ngerasa saya lagi ada di antara mereka atau dia ada di antara zaman pintu masuknya di mana, Bun? Oke. Ada di antara periode dinasti Ming atau mungkin sebelumnya. Ketika Tiongkok, daratan Tiongkok dari mulai zaman 3 kerajaan gitu ya, sampai dengan dinasti Tang berkuasa dan hampir menguasai bagian besar daratan Asia, dan juga dinasti Tang runtuh dan lain sebagainya, sampai akhirnya kedatangan prajurit Mongolia. Nah, ini saya ngerasa kok vibes-nya ada di situ gitu. Coba lihat deh, gimana bangunan-bangunan megah ini bentuknya kuil. Ini seolah kita ada di salah satu posko tentara ya zaman dulu. Kalau kalian yang suka nonton film-film kolosal zaman dulu ya seperti ini. Tuh. Bisa dilihat seperti apa gitu. Jadi beruntunglah kalau buat saya ya, dalam perjalanan sejarahnya sebelum era, tapi harusnya dinasti Ming setelah era ini Mongolia sih. Memang sebelumnya pernah ada Mongolia yang datang ke Jawa,
tapi dihancurkan oleh Raden Wijaya. Nah ini armada dari utara kerajaan Tiongkok pada area atau pada saat dinasti Ming datang kembali gitu setelah periode tentara Mongol yang ini dihancurkan oleh Raden Wijaya. Nanti kita lanjut ya videonya. Oke, yuk ikut sini dulu. Saya mau liatin sesuatu nih sini. Ini sayang bising. Oke, nah lihat sini. Ini relief yang disebut dragon. Koreksi kalau saya salah. Tapi ini adalah salah satu statu atau naga, naga yang mencirikan dinasti Ming. Nah, di mana Laksamana Cheng Ho itu adalah salah satu panglima besarnya ya, Laksamana Agungnya di zaman dinasti Ming, yang kayaknya ini kalau saya mikir-mikir jauh, kayaknya hanya beliaulah yang memiliki rencana kerajaan setelah raja atau setelah kaisar. Jadi kaisar mungkin ya perdana menteri. Nah, beliau ini sejajar dengan perdana menteri, artinya perdana menteri laut, dan beliaulah yang menjadi utusan kaisar untuk menebarkan kedamaian di seluruh dunia dan sekaligus memperkenalkan apa itu dinasti Ming, bagaimana mereka bisa berhubungan dengan dinasti Ming. Dengan kata lain, Laksamana Cheng Ho itu adalah perwakilan kaisar langsung yang mungkin negara-negara lain kalau misalnya mau berkomunikasi dengan dinasti Ming melalui Laksamana Cheng Ho. Nah, ini contoh naganya, bentuk naganya yang naga dinasti Ming. Nanti kita lanjut berikutnya. Ya, ini cerita yang tadi ya. Ini sebetulnya banyak relief nih. Dari A sampai Z ke sana ke ujung, ini panjangnya kurang lebih 50 meter ya. Nah, ini menceritakan tentang bagaimana Laksamana Agung Zheng He atau Cheng Ho itu dalam perjalanannya mendapatkan tugas dari Kaisar Yongli dari dinasti Ming. Nah, ini di sini tercatat. Nah, ini ada catatan pertama ekspedisi ke Samudra Barat ya. Samudra Barat itu mungkin maksudnya apa? Nah, ini mungkin diceritain. Zheng He, nah itu nama lainnya Samputai Jin gitu ya. Dan Wang Jinghong, nah ini Ong Jinghong, berdiri di anjungan di atas dek kapal, memandang kekejauhan dan memikirkan misi berat yang diembannya. Terus kapal telah siap siaga untuk berlayar. Berdasarkan ya, History of Far East pada tahun 1405 sekitar bulan Juli dan Agustus, armada berangkat dari Liujiagang, provinsi Jiangsu, pertama kalinya bersiap untuk berlayar. Nah, ini reliefnya adalah ini bagaimana Zheng He berdiri ya, memandang ke lautan besar, memikirkan apa saja yang menjadi tugas beratnya sebagai Laksamana Agung yang diperintahkan oleh Kaisar Ming Yongle. Lanjut. Nah, ini cerita tentang reliefnya. Setelah berjalan dari anjungan pelabuhan di Tiongkok, nah ini ceritanya dan tiba di sini. Oke. Nah, di sini ada cerita tentang bagaimana penduduk lokal yang dipimpin oleh Malaka yang sekarang Malaysia ya.
Felipi Suci menyambut kedatangan armada Jenghe di pelabuhan. Bahkan waktu itu ya udah langsung disambut oleh warga gitu ya, bendera kebesaran Zeng terlihat berkibar dengan gagah dan kapal. Sehingga yang penting armada Jenghe. Kedatangan rombongan armada Jenghe Malaka tahun 1409. Jadi tadi tahun berapa? 1407 ya. Jadi setelah perjalanan pertamanya mendarat di sini, sepanjang tahun ini Jenghe juga melakukan beberapa perjalanan ke Malaka. Nah ini termasuk diantaranya ke Thailand ya, ke Siam waktu itu. Bisa dibaca. Oke, kita lanjut nih. Ketika masuk ke wilayah Aceh ya, kerajaan Samudra Pasai. Nah ini bagaimana peran Laksamana Cheng Ho atau Jenghe bisa masuk ke utara. Nah ini ceritanya sedikit mungkin. Ya, mudah-mudahan kebaca. Jadi bukan hanya misi perdamaian dan perdagangan aja ya sebetulnya. Cheng Ho ini akhirnya juga membantu kerajaan-kerajaan lokal pada saat itu ya, seperti Samudra Pasai dan lain sebagainya untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan yang pada saat itu yang paling dominan adalah pemberontakan ya, pemberontakan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga bangsawan atau lain sebagainya hanya untuk perebutan kekuasaan. Dan Jenghe atau Cheng Ho akhirnya membantu kerajaan-kerajaan lokal untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Nah, itu kurang lebih. Nah, ini masih banyak nih reliefnya di sana. Di sana itu nanti ada lagi ceritanya ya. Nanti kita lanjut. Ya ini kita masuk ke relief terakhir ya, menjelang terakhir. Dari 10 catatan sejarah yang ditorehkan oleh Laksamana Cheng Ho atau Jenghe, di mana satu di antaranya adalah adanya hubungan dengan Raja Iran gitu, yang pada akhirnya Raja Iran waktu itu memberikan persembahan atau hadiah, katakan seperti itu, berupa binatang-binatang seperti jerapah, harimau dan lain sebagainya untuk Laksamana Cheng Ho atau Jenghe. Nah setelah itu di sini babak mungkin menarik ya dari perjalanan seorang Laksamana Agung dinasti Ming, yaitu ketika mereka berkomunikasi atau berhubungan dengan bangsa Arab. Nah ini diceritakan bahwa memang ketika armadanya dari Cheng Ho ini melakukan pelayaran ke arah barat barangkali ya, ke arah barat seperti di sekitar India dan Arab Saudi, akhirnya mereka bertemu dan diterima baik oleh warga ya, penduduk daerah itu. Nah dan dari situlah ada semacam transformasi dari kehidupan armada sendiri, armada atau anggota atau pasukan dari Laksamana Cheng Ho, di mana mereka mulai berinteraksi dengan budaya-budaya Islam ya. Nah ini menarik. Bahkan dalam catatan relief ya, bisa dilihat barangkali catatan relief ini, bagian ini yang paling penting, bisa kelihatan bagaimana akhirnya perpaduan budaya, komunikasi yang baik, ramah tamah dari bangsa Arab sendiri, termasuk diantaranya ya, yang merubah sedikit perjalanan sejarah atau perjalanan hidup dari anggota atau pasukan atau armada dari Laksamana Cheng Ho. Satu diantaranya adalah mereka banyak yang juga akhirnya menganut Muslim, beragama Islam, dan ikut beribadah di masjid-masjid lokal gitu. Nah setelah itu akhirnya ya perjalanan paling pentingnya adalah ini, datang ke Indonesia ya. Banyak pelajaran yang didapatkan, bahkan dan ini salah satunya bukti
Poin 10, menyelamatkan duta besar Cina dengan jumlah uang. Nah ini pada tahun ke-13 pemerintahan Kaisar Yongli, duta besar Cina itu hilang di Indonesia dan baru kembali pada tahun ke-16, artinya 3 tahun ya, pemerintahan Yongli. Nah ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Cina dan Indonesia sejak 600 tahun yang lalu. Artinya memang nggak ada persoalan gitu. Hubungan diplomasi antara dua negara ini memang sudah terjalin sejak 600 tahun yang lalu. Nah pada saat itu dicatatkan ya, atau di masa pemerintahan di masa pemerintahan dinasti Ming dengan Laksamana Agung Cheng Ho atau Zheng He, itu akhirnya ke sini menjalin hubungan. Oke, jadi kita baru selesai. Ini karena hari udah makin siang, panas. Akhirnya dan musik berisik banget gitu. Jadi sudah kita selesaikan aja turnya di kuil Sampokong ini. Dan tadi ada cerita sedikit tentang apa namanya Laksamana Agung Cheng Ho. Bagaimana sejarahnya, bagaimana perannya di Nusantara sampai akhirnya tutup usia begitu ya. Dan ada di lokasi ini di Kota Semarang. Oke. Di Kota Semarang. Dan ini adalah contoh salah satu senjata yang digunakan oleh armada atau panglima atau armada lautnya dinasti Ming ya. Nah ini dia, kurang lebih seperti ini, kurang lebih seperti itu. Tuh kakak lagi mainin itu, lagi fotoin sama bunda. Nah itu apa? Betulnya banyak sih yang mau dilihat, yang lainnya. Jadi mumpung di Semarang, jadi mampir dulu ke sini lah. Memang selama ini saya bolak-balik Semarang, baru kali ini nih mampir terus terang aja ke Sampokong, ke kuil ini ya, ke Sampokong, di mana di sini menjadi bagian dari perjalanan sejarah Nusantara ya. Karena di sini ada seorang cerita tentang seorang Laksamana Agung dari Kekaisaran Cina pada era dinasti Ming. Itu kurang lebih 700 tahun yang lalu, kurang lebih ya, karena dinasti Ming itu menjadi salah satu dinasti kuat di Tiongkok dengan armada lautnya yang luar biasa begitu, mampu menaklukkan dunia. Setelah dinasti Tang tentu saja. Kalau dinasti Tang terkenal dengan pasukan yang akhirnya menguasai daratan Cina ya secara keseluruhan. Nah kalau dinasti Ming ini adalah dinasti yang menginisiasi penguasaan armada laut ya, samudra, dan membuka banyak hal ke dunia tentang apa itu budaya Tiongkok, kemudian lain-lainnya begitu. Bagaimana cerita tentang Laksamana Cheng Ho, Laksamana Agung Cheng Ho lah, yang pada akhirnya menjadi seorang muslim atau mu'alaf, memeluk agama Islam, dan kabarnya memang meninggal di sini kabarnya, tapi saya nggak tahu lah, bukan ahli sejarah. Jadi silakan kalian cari tahu sendiri. Itu ya cerita tentang kunjungan kita di Semarang. Nah setelah ini kita akan pulang ke Bandung lewat tol Trans Jawa yang akan ke Cirebon dulu sebentar. Nah, dari sini ke Cirebon tuh kurang lebih 2-3 jam lah lewat jalan tol. Dan selesai sudah misi atau cerita kita 3 hari terakhir ini, dimana perjalanan dari Bandung dengan sedikit catatan dari cerita tentang sang Panglima Agung dinasti Ming
Laksamana Cengho. Itu mungkin sementara ceritanya. Kalau ini adalah perjalanan terakhir, karena nanti kita akan melalui jalan tol begitu, nggak terlalu banyak yang perlu digambarkan saja. Jalan tol hanya seperti itu ya. Selanjutnya, terima kasih buat kalian yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita ada waktu, ada rezeki, ada umur, kita ketemu lagi nanti. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.